Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Salihah. Pada video ini akan mempresentasikan artikel dengan judul The Effect of Budget Framing and Budget Setting Process on Managerial Reporting yang diteliti oleh Brown, Fisher, Pfeffer, dan Sprinkle pada tahun 2017. Artikel ini sendiri sesuai dengan topik kita minggu ini, yaitu efek pembingkaian yang juga berkaitan dengan materi kita minggu lalu, yaitu tentang partisipatif budgeting. Masuk kepada pendahuluan, budget atau penganggaran ini memiliki banyak fungsi dalam sebuah organisasi dan biasanya juga digunakan untuk perencanaan dan kontrol. Sesuai dengan penelitian sebelumnya seperti oleh Fisher dan kawan-kawan pada tahun 2000, Evans, Hanan, Krishnan, dan Moser 2001, pengungkapan informasi pribadi oleh bawahan atau private information yang akurat melalui komunikasi anggaran dapat meningkatkan efektivitas penganggaran. Akan tetapi tujuan bawahan dan atasan tidak selalu selaras, dan akibatnya bawahan yang mementingkan diri sendiri mungkin salah melaporkan informasi untuk keuntungan mereka sendiri, sehingga menurunkan keefektifan anggaran tersebut. Ketidakselarasan tadi secara umum kita kenal dengan agency problem. Nah, dikarenakan adanya agency problem ini, beberapa penelitian terdahulu juga berusaha mencari solusi untuk masalah tersebut. Penelitian terdahulu juga menemukan bahwa aktivasi norma sosial menunjukkan bahwa pembingkaian dapat mempengaruhi laporan anggaran bawahan seperti oleh Cialdini dan Trost 1998, Masick 1999, dan Bicheri tahun 2006. Selain itu, penelitian akuntansi lain juga menemukan bahwa norma sosial itu sendiri mempengaruhi perilaku manajerial. Selain itu, penelitian ini berkaitan erat dengan penelitian terdahulu oleh Rankin dan kawan-kawan pada tahun 2008 yang menemukan efek incremental kejujuran atau honesty pada laporan anggaran bawahan ketika bawahan memiliki kewenangan untuk mengatur anggaran, tetapi tidak ketika atasan memiliki kemampuan untuk menolak anggaran. Nah, maka pada penelitian ini dilakukan perluasan terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh Rankin dan kawan-kawan tersebut, yaitu dengan beberapa hal. Yang pertama, selain meminta laporan yang jujur seperti yang dilakukan Rankin dan kawan-kawan, peneliti di sini juga memeriksa apakah secara eksplisit meminta bingkai alternatif, yaitu lebih disukai atau adil, dapat mempengaruhi perilaku pelaporan bawahan. Yaitu perluasan yang kedua adalah peneliti menyertakan negosiasi sederhana di salah satu pengaturan penganggaran. Hal ini yang dapat membedakan penelitian yang dilakukan oleh Brown dan kawan-kawan ini pada saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan Rankin pada tahun 2008. Dalam studi ini, peneliti menyelidiki dua pilihan yang dibuat oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi kebenaran laporan anggaran bawahan, yaitu dengan pilihan pertama, frame atau bingkai yang digunakan atasan saat meminta informasi pribadi dari bawahan melalui laporan anggaran. Lalu yang kedua, apakah bawahan atau atasan yang menetapkan anggaran tersebut. Nah, di sini framing itu sendiri dalam penelitian ini diartikan sebagai kata-kata yang digunakan dalam permintaan anggaran oleh atasan. Kerangka pembingkaian anggaran yang dikelompokkan oleh penelitian di sini oleh Brown dan kawan-kawan ada 3 kerangka, yaitu yang pertama jujur atau honest, yang kedua adil atau fair, yang ketiga disukai atau preferred. Tujuan penelitian ini secara umum yaitu ada 3. Yang pertama, untuk memberikan bukti apakah kerangka permintaan anggaran mempengaruhi laporan anggaran bawahan. Yang kedua, untuk menilai dampak dari siapa yang menetapkan anggaran pada laporan anggaran bawahan dan potensi interaksi dengan kerangka anggaran. Serta yang terakhir, untuk mengukur implikasi kesejahteraan dari faktor-faktor tersebut. Penelitian kali ini didasarkan pada pengaturan pelaporan manajerial yang sebelumnya diteliti oleh Evans et al. Pada tahun 2001. Dalam pengaturan ini, seorang bawahan yang memiliki informasi pribadi mengenai biaya produksi sebuah proyek investasi menyampaikan laporan anggaran kepada atasannya yang mendanai proyek tersebut. Baik pendapatan dan distribusi probabilistik dari biaya proyek diketahui oleh atasan dan bawahan. Namun, hanya bawahan yang mengetahui biaya proyek sebenarnya. Kondisi seperti ini biasanya kita sebut juga dengan asimetri informasi. Nah, di sini asimetri informasi itu terjadi antara bawahan dan atasan. Penelitian akuntansi terdahulu juga sudah sering meneliti pengaturan di mana bawahan yang mengatur anggaran, seperti Evans et al. Pada tahun 2001 atau Hanan et al. 2006. Di banyak perusahaan, negosiasi antara atasan dan bawahan adalah hal yang biasa, dan atasan sering menetapkan anggaran akhir.
Maka sebaliknya, di sini peneliti juga memeriksa pengaturan di mana atasanlah yang menetapkan anggaran. Nah, dalam pengaturan ini, bawahan pertama-tama mengusulkan anggaran, kemudian atasan menetapkan anggarannya, dan akhirnya bawahan dapat menerima atau menolak anggaran ditetapkan atasan tersebut. Namun, jika bawahan melakukan penolakan, tidak akan ada manfaat yang didapatkan oleh bawahan maupun atasan. Dalam arti kata lain, tidak ada untungnya jika anggaran yang telah ditetapkan atasan tersebut ditolak oleh bawahan. Dalam pengaturan anggaran yang ditetapkan ke bawahan, karena bawahan hanya menetapkan anggaran, maka mereka tidak terlalu banyak mengetahui tentang efek strategis dari anggaran tersebut. Berbeda dengan atasan yang mengetahui lebih banyak tentang efek strategis dari suatu anggaran, bawahan adalah sebaliknya. Maka dengan asumsi bahwa bawahan mempertimbangkan sedikit dari efek strategis, peneliti mengharapkan framing mempengaruhi laporan anggaran bawahan ketika bawahan menetapkan anggaran. Maka dari itu, hipotesis pertama dikembangkan, yaitu H1A, ketika bawahan mengatur anggaran, secara eksplisit meminta laporan yang jujur akan membuat bawahan mengajukan permintaan anggaran yang paling jujur dengan paling sedikit adanya slack atau kelonggaran. Ketika secara eksplisit meminta laporan pilihan atau preferred, akan mengarahkan bawahan untuk mengirimkan permintaan anggaran yang paling memaksimalkan kekayaan serta yang paling slack. Selanjutnya, meminta laporan yang adil secara eksplisit akan mengarahkan pada permintaan anggaran di antara kedua pilihan tersebut. Selanjutnya, yaitu dalam pengaturan anggaran ditetapkan oleh atasan, anggaran bawahan tidak secara otomatis diterima oleh atasan, yang dapat meningkatkan pelaporan strategis bawahan. Artinya, dalam pengaturan anggaran ditetapkan atasan, bawahan tidak hanya peduli dengan bagaimana atasan memandang mereka, misalnya sebagai jujur atau adil, tetapi mereka juga peduli dengan bagaimana atasan akan menggunakan informasi yang disediakan oleh bawahan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, menyarankan bahwa bawahan bertindak secara strategis dan tampak kurang peduli dengan masalah sosial seperti kejujuran, keadilan, dan lainnya. Ketika anggaran bawahan tidak diterima secara otomatis, peneliti di sini mengharapkan bahwa bawahan memperhatikan secara strategis akan mendesak keluar dan dengan demikian mengurangi efek dari penyusunan anggaran dalam pengaturan yang ditetapkan lebih tinggi. Maka dari itu dikembangkan hipotesis kedua atau H1B, di mana ketika atasan menetapkan anggaran, framing permintaan anggaran tidak akan terlalu berpengaruh pada laporan anggaran bawahan. Selanjutnya yaitu dalam pengaturan, di mana atasan menetapkan anggaran, bawahan cenderung berharap bahwa laporan anggaran mereka akan disesuaikan oleh atasan. Dengan demikian, untuk mencapai tingkat anggaran yang diinginkan, peneliti berharap laporan anggaran bawahan akan lebih tinggi dan berisi lebih banyak slack ketika atasan menetapkan anggaran daripada ketika bawahan yang mengatur anggaran. Maka dari itu, hipotesis selanjutnya dikembangkan, yaitu H2, laporan anggaran bawahan akan memiliki lebih banyak kelonggaran atau slack dalam pengaturan anggaran yang ditetapkan atasan daripada dalam pengaturan anggaran yang ditetapkan bawahan. Lalu masuk kepada pertanyaan penelitian, yaitu pada level penganggaran akhir, di mana di sini peneliti menguji level final budget antara pengaturan oleh bawahan serta pengaturan oleh atasan. Walaupun peneliti mengharapkan bahwa laporan penganggaran akan memiliki lebih banyak slack dalam pengaturan oleh atasan dibandingkan pengaturan anggaran oleh bawahan. Walaupun peneliti mengharapkan bahwa atasan akan mengurangi laporan anggaran yang diajukan oleh bawahan, namun peneliti sendiri tidak yakin atau tidak dapat memprediksi sejauh mana penyesuaian tersebut akan dilakukan oleh atasan. Sehubungan dengan hal itu, maka muncul pertanyaan penelitian yang pertama, apakah tingkat anggaran akhir akan lebih tinggi dalam pengaturan anggaran yang ditetapkan oleh bawahan atau pengaturan anggaran yang ditetapkan lebih tinggi? Lalu untuk pendapatan atasan atau superior, peneliti menguji apakah superior akan mendapatkan lebih banyak keuntungan ketika atasan itu mengatur anggaran atau ketika bawahan yang melakukan hal tersebut. Dari sudut pandang ekonomi, anggaran yang ditetapkan oleh atasan seharusnya menyebabkan pendapatan yang lebih tinggi oleh atasan tersebut dibandingkan anggaran yang ditetapkan oleh bawahan. Maka dari itu muncul pertanyaan kedua, yaitu akankah penghasilan atasan lebih besar ketika mereka menetapkan anggaran atau ketika bawahan yang menetapkan anggaran. Lalu selanjutnya metodologi penelitian.
Peserta atau partisipan adalah 144 mahasiswa sarjana berpartisipasi dalam percobaan atau eksperimen laboratorium berbasis komputer. Peneliti di sini menggunakan desain yang sepenuhnya bersilangan, yaitu 2x3, di mana 2 adalah pengaturan anggaran, yaitu set superior, serta subordinate atau bawahan. 3 yaitu adalah kerangka anggaran yang sebelumnya disebutkan, yaitu disukai, adil, atau jujur. Peneliti secara acak menugaskan partisipan ke salah satu dari 6 lingkungan anggaran. Prosedur eksperimen itu sendiri yaitu di sini partisipan diberikan informasi terkait laporan anggaran, baik itu terkait informasi oleh bawahan seperti biaya, serta metode penentuan kompensasi bawahan dan atasan juga dijelaskan kepada semua partisipan. Setelah itu, partisipan menyelesaikan kuis untuk memastikan bahwa mereka memahami tugas eksperimen dan bagaimana atasan dan bawahan diberi kompensasi. Maka dengan prosedur tersebut serta desain yang ada, eksperimen dilakukan terhadap partisipan untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima atau tidak. Nah, maka hasil penelitian yang didapatkan adalah yang pertama, penyusunan anggaran tidak menghasilkan tingkat kelonggaran atau slack yang berbeda secara signifikan antara anggaran manapun yang diperiksa, baik ketika bawahan atau atasan yang menetapkan anggaran. Temuan selanjutnya yaitu laporan anggaran bawahan berisi lebih banyak slack saat atasan menetapkan anggaran daripada saat bawahan menetapkan anggaran. Lalu ditemukan bahwa pendapatan atasan sebenarnya lebih besar ketika bawahan menetapkan anggaran daripada ketika atasan menetapkan anggaran. Nah, hal ini disebabkan karena yang pertama, laporan anggaran bawahan lebih jujur saat bawahan menetapkan anggaran dibandingkan saat atasan menetapkan anggaran. Serta alasan kedua yaitu ketika atasan menetapkan anggaran, mereka dapat menetapkan anggaran pada tingkat yang mengakibatkan penolakan oleh bawahan, sehingga tidak ada manfaat bagi atasan atau bawahan. Maka yang terakhir masuk pada kesimpulan. Memotivasi pelaporan yang jujur oleh bawahan merupakan masalah penting dalam suatu organisasi. Dalam pengaturan anggaran di mana atasan dan bawahan berinteraksi berulang kali, di sini peneliti memeriksa dua faktor yang dapat mempengaruhi kebenaran laporan anggaran bawahan. Yang pertama, kerangka anggaran dan apakah bawahan atau atasan menetapkan anggaran. Setelah melihat hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan membiarkan bawahan lebih leluasa dalam menetapkan anggaran, atasan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan menghindari masalah penundaan yang costly yang dapat terjadi ketika atasan menetapkan anggaran. Maka di sini peneliti menyarankan bahwa participative budgeting atau melibatkan bawahan dalam mengatur anggaran akan lebih menguntungkan baik bagi atasan maupun bagi organisasi itu sendiri. Penelitian di masa depan dapat dilakukan dengan menguji ketahanan hasil framing dari penelitian ini, baik dengan mereplikasi hasil atau dengan memeriksa bingkai yang berbeda atau dengan memperkenalkan mekanisme penguatan, seperti contohnya sertifikasi, serupa dengan penelitian oleh Davidson dan Stevens pada tahun 2013 dalam pengaturan penganggaran. Studi ini berkontribusi pada penelitian yang meneliti bagaimana atasan menggunakan informasi dalam laporan anggaran bawahan. Peneliti menemukan bahwa bawahan dalam pengaturan anggaran ditetapkan lebih tinggi secara strategis melaporkan informasi pribadi, dan bahwa atasan mengantisipasi pelaporan strategis oleh bawahan dan menyesuaikan anggaran mereka untuk mengurangi kelonggaran dalam anggaran bawahan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses penganggaran partisipatif dapat mengarah pada pengubahan anggaran yang umum terjadi di lingkungan anggaran, juga dapat berpengaruh terhadap target anggaran yang tidak dapat dicapai oleh bawahan. Sekian presentasi saya dalam video ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.